Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. CGP atas 9 akan menjelaskan modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang penerapan seketika restitusi. Ibu fasil saya Ibu Siti Hani Zubaidah SPD MPD dan Bapak praktek pengajar saya yaitu Zainul Mustafa SPD. Jangan lupa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Konsep restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seketika restitusi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu menyadarkan bahwasanya kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, kegagalan akan membentuk sikap atau pribadi yang lebih baik atau introspeksi diri. Yang kedua, validasi tindakan. Pertama, menggali perilaku negatif untuk bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberikan pertanyaan stimulus untuk berani berkata jujur. Yang ketiga, perlunya mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk berbuat positif pada rekan dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Satu, menyadarkan akan pentingnya penerapan keyakinan tumbuh pada dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keyakinan yang dilanggar bisa dipertanggungjawabkan. Kasus 1. Setiap malam hari, Andra selalu begadang dan main game sampai larut malam tanpa mengenal waktu, yang menyebabkan keesokan harinya bangun kesiangan. Sehingga dia ketahuan Pak Guru Arif terlambat datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian dipanggillah dia oleh Pak Guru Arif ke kantor untuk dimintai keterangan. Waalaikumsalam. Boleh, silakan masuk Anda. Silakan duduk di sini. Ya. Tahu nak, kenapa Andra dipanggil Bapak ke sini? Oh iya, tadi Andra berangkat ke sini dari rumah jam berapa nak? Jam 15. Apakah Andra tahu sekolah kita masuknya berapa? Jika Andra berangkat dari rumah ke sekolah jam 15 dan sekolah masuk jam 7, apakah Andra sudah datang tepat waktu nak? Iya, semua manusia itu pasti punya kesalahan. Itu manusiawi. Bapak pun pernah juga datang terlambat ke sekolah dan juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Bapak tidak ingin mencari kesalahan kamu, melainkan Bapak dan kamu juga ingin mencari solusi bersama supaya Anda tidak datang terlambat lagi. Kira-kira pasti Anda punya alasan mengapa kau bisa datang terlambat ke sekolah nak? Kau kesiangan. Kenapa kau bisa kesiangan nak? Oh, jadi alasan bahwa kesiangan sampai terlambat ke sekolah karena faktor malam itu berbeda, main game sampai larut malam, tidak tahu waktu. Itu rupanya ya. Apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keinginan masyarakat? Apa tahu
antara dipastikan. Jika Anda masih banyak masih tahu dan keyakinan kasihnya, kira-kira langkah-langkah apa yang Anda lakukan supaya Anda tidak akan melangkah ke sekolah lagi? Kapan Anda akan melakukan itu? Oke, bagus. Anda sudah mau berusaha tidak mulai lagi dan meresapi kesalahannya dan itu Bapak doakan supaya Anda mematuhi peraturan sekolah dan mentaati peraturan sekolah sampai ke depan. Oke, jangan lain lagi ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anton Bintang Ahmad dari kelas 9 SMP Al-Azhar Bodengbrek. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bapak Arif adalah sangat senang karena dapat solusi agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan aku menaati peraturan dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, ketika jam istirahat berbunyi, Yusuf membeli minuman di kantin. Kemudian Yusuf jalan di lorong kelas sambil minum es. Tiba-tiba gelas es tersebut dibuang berserakan sambil ditendang dan tak peduli atau acuh dengan sikapnya. Dengan tidak sengaja ketahuan Pak Arif yang berada tidak jauh di belakang Yusuf. Pak Arif pun memanggil Yusuf hendak menegurnya. Dengan kagetnya, tiba-tiba Yusuf lari karena merasa takut atas perbuatannya. Yusuf, ayo. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, silakan. Apakah Yusuf tahu kenapa dipanggil Bapak ke sini? Tidak tahu ya. Tadi Yusuf haus ya? Minum apa tadi Yusuf? Minum es. Tadi Bapak kelihatan Yusuf dari kejauhan membuang sampah sembarangan sepertinya. Kelihatannya setelah minum tes membuang botolnya sembarangan dan juga cuci sembarangan. Kemudian sama Yusuf ditendang-tendang. Apakah tindakan seperti itu benar Yusuf? Tidak benar ya. Di setiap manusia itu pasti punya kesalahan Yusuf. Ya, itu semua pasti manusia. Bapak pun pernah melakukan itu, buang sampah sembarangan. Tetapi bagaimanapun Bapak tidak akan mencari kesalahan kamu, ya, supaya kamu kedepannya nanti bisa memperhatikan terkait kebersihan dan mulai mematuhi kebersihan di sekolah atau di kelas, ya. Jangan sampai mulai lagi ya. Oke, seperti itu. Kira-kira pasti Yusuf punya alasan mengapa membuang sampah sembarangan, Nak. Oh, alasannya itu malas. Kenapa kok bisa malas, Nak? Jadi Yusuf ini malas buang sampah sembarangan
pernah capek karena masalahnya jauh begitu ya. Apakah membuang sampah sembarangan itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita itu? Belum ya? Masih ingat keyakinan kelas kita? Oke, kalau masih ingat dengan keyakinan kelas kita, kira-kira langkah apa yang akan Yusuf lakukan supaya Yusuf tidak lagi membuang sampah sembarangan? Kapan akan melakukan itu? Oke, bagus. Yusuf sudah berusaha berubah menjadi lebih baik lagi, dan Bapak doakan semoga Yusuf selalu mentaati peraturan dan mematuhi peraturan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan tadi, dan selalu istiqomah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jangan mulai lagi ya Yusuf. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali, kelas 7 dari SMP Al-Azhar Pontianak. Setelah melakukan restitusi bersama Bapak Arif, saya sangat senang sekali karena mendapatkan solusi terkait saya membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bapak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya penerapan segitiga restitusi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.